Dalam video amatir warga, sepeda motor pencuri dibakar warga Desa Biawak, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Aksi pembakaran dilakukan karena geram dengan ulah pelaku yang mencuri kendaraan milik warga. Selain bakar motor pelaku, warga juga melampiaskan kekesalannya terhadap pelaku. Namun aksi main hakim sendiri dapat dicegah oleh anggota Polres Majalengka dan pelaku dibawa ke Polres Majalengka. Kejadian pembakaran ini motor mungkin ya dari pihak warga merasa gemes, apa gak tahu gimana ya. Sering kejadian di daerah Desa Biawak gitu ya. Mungkin ya pelampiasannya mungkin membakar motor mungkin. Kini kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Biaya, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat ditangani jajaran Satreskrim Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Bang, sekitaran Kebantenan bang, tolong bang, ada korban dibegal ini bang, tolong bang. Sopir gas bang, tolong bang. Posisi di Kebon Baru bang, tolong bang. Teman-teman. Video amatir merekam seorang kernet truk LPG yang menjadi korban begal di Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya, kernet truk terluka akibat senjata tajam. Menurut sopir truk, 6 pelaku menghadang di lampu merah dan langsung memecahkan kaca. Sopir truk bersama kernet sempat melawan. Mau turun mau bantuin saya, turun bantuin kawannya ikut semua, royok. Terpaksa supir turun juga. Pas dia dibacok, kamu kemana? Saya dibacok itu ikut juga, memang hindar, saya yang hindar lari dulu. Oh, kamu ikut diserang juga? Ambil gas itu menimpai ke dia, kan nggak kena. Terus dia nyerang ke kurit lagi ke saya. Pelaku merampas tas berisi dokumen perjalanan truk dan 2 buah tabung gas 3 kg. Tidak lama setelah mendapat laporan, polisi menangkap 3 pelaku yang masih remaja. Ya, ada yang bacok, ada yang ngambil tabung gas, ada yang pecahin kaca. Salah satunya pada saat kita tangkap yang membawa celurit melakukan perlawanan pada saat ditangkap sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Ini para pelaku ini tukang parkir liar atau gimana, Mas? Sebagian. Seluruh pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera pengawas, 2 pelaku pencurian masuk ke masjid saat rombongan pemudik asal Bekasi tengah tertidur di Masjid Baitul Salam di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah mengamati situasi masjid, kedua pelaku kemudian berpura-pura duduk di samping salah satu pemudik yang tertidur akibat kelelahan setelah melakukan perjalanan dari Merak. Pelaku terlihat menarik dan membongkar tas kecil milik pemudik dan menyembunyikannya dalam kaos. Pelaku kemudian meninggalkan masjid. Rata-rata pemudik ya orang kecapean lah namanya. Duit itu, duit sama HP, sama KTP-nya ada di situ katanya. Berapa jumlah uang, Pak? Katanya 2 juta, Pak. Nah, 2 juta. Pemudik banyak, Pak, yang istirahat di sini? Banyak. Meski korban tidak melaporkan kasus pencurian ini, namun peristiwa pencurian ini dilaporkan pengurus masjid ke Polsek Balaraja dengan bukti rekaman kamera pengawas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Eka Sugiyarti, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mendapati rumahnya dibobol maling sekembalinya ia dari mudik lebaran. Pelaku diduga menjebol pintu samping rumah dan mengambil barang-barang berharga seperti televisi, laptop, BPKB motor, dan 2 buah celengan. Tidak hanya itu, pelaku yang diduga berjumlah 5 orang itu bahkan mencuri tabungan sebesar 30 juta rupiah yang ia simpan untuk biaya haji. Duit tabungan, kebetulan itu duit buat daftar haji, Pak. Buat daftar haji orang tua. Makanya ditaruh di lemari. Tadinya niatnya mau di-storein karena bank penuh. Udahlah nanti aja habis lebaran. Udah acak-acak. Tapi pintu belakang itu udah dibenerin karena kan nggak ada orang yang ngisi. Usai mendapat laporan dari korban, polisi menggelar olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kita baru sudah cek TKP, sudah membuka saksi-saksi maupun pintu yang dicongkel. Ya. CCTV yang di sekitar lokasi sudah kita periksa, tapi kayaknya sepertinya tidak mengarah ya jauh dari lokasi TKP. Tapi akan kita. Korban berharap polisi segera menangkap pembobol rumahnya dan mendapatkan kembali tabungan yang dicuri pelaku agar ia bisa melunasi biaya haji ke Tanah Suci.
Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dalam penggerbekan, polisi berhasil meringkus 7 warga yang berada di lokasi. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti alat hisap sabu. Digerebeknya kampung narkoba yang dijuluki Kampung Kolombia ini setelah polisi mendapatkan laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Biru-Biru. Selain daerah peredaran sabu, lokasi tersebut dijadikan tempat permainan judi. Dalam video amatir warga, kobaran api membakar ratusan lapak pedagang di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Api diduga pertama kali muncul dari hubungan pendek arus listrik yang berada di salah satu lapak pedagang. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin menyebabkan api dengan cepat merambat ke seluruh bagian lapak. Sementara sulitnya sumber mata air di lokasi membuat proses pemadaman berjalan lambat. Bahwa ada 65 ada kebakaran di Pasar Ciputat. Oke. Dan Pak, yang terbakarannya apa Pak ya? Ini lapak-lapak. Jadi lapak-lapak pedagang yang ada di dalam Pasar Ciputat. Dugaan awal informasinya korsleting listrik. Api baru dapat dijinakan 3 jam kemudian setelah 19 unit pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan, DKI Jakarta, dan Depok tiba di lokasi. Kita akan koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan seperti apa para pedagang. Tadi informasi dari Ketua Lingkungan, Kepala Lingkungan setempat sekitar 150-an los bentuknya los. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api melalap bangunan tempat usaha pengolahan kayu yang berada di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu malam. Api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Warga dan pekerja berusaha membantu petugas untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kamar mesin pemotong kayu. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda 7 rumah warga di Desa Lawe Beringin Gayo, Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu pagi. Api cepat merambat karena sebagian besar rumah terbuat dari kayu. 6 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Ya langsung membesar dari seberang rumah tetangga itu. Itulah semua baju aja semua. Lantaran api cepat langsung nyamar. Pukul jam 4 subuh di saat sebelum azan sholat subuh. Dan untuk korban jiwa untuk sementara ini minim. Tak ada harta benda yang bisa diselamatkan warga. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Kereta kelinci yang mengangkut 22 wisatawan terbalik di tengah kebun milik warga di Desa Sempu, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Kereta ini hendak berwisata menuju ke Waduk Cangklik dan bandara. Sebelum menurun, kereta kelinci ini sempat mati mesin. Penumpang dibantu warga pun berusaha mendorong, namun saat di tikungan rem kereta tak berfungsi hingga laju tak terkendali. Mesinnya mogok, kemudian didorong sama sebagian penumpang, ibu-ibu. Begitu dorong, turunan agak turun dan jalan menikung, diduga supir tidak menguasai kendaraan, kendali, terjadilah kereta kelinci terguling ke kanan. Akibat peristiwa ini, 2 orang tewas, 3 luka ringan termasuk sopir dibawa ke Rumah Sakit Ashifa. Kejadian tersebut saat ini telah ditangani pihak Satlantas Polres Boyolali.
Kamera pengawas merekam peristiwa tragis yang dialami seorang pemotor wanita di lintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Citangkil, Cilegon, Banten. Korban tertabrak kereta saat menyeberangi rel hingga terseret sejauh belasan meter. Diduga korban melamun saat berkendara hingga tidak menyadari kereta api yang akan melintas. Jenazah korban pun dievakuasi petugas unit laka lantas Polres Cilegon. Lagi ada kereta, itu ada laki-laki satu nih, kita mau kejar, keretanya masuk kiri, dari belakang ada perempuan ini nih, jadi posisi kepala kereta itu udah nongol, dia yang nabrak. Artinya dia nyerobot. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh pihak kepolisian Polres Cilegon. Kamera pengawas merekam momen kecelakaan maut yang melibatkan 3 sepeda motor di Jalan Raya Serang, Jakarta, Serang, Banten, Rabu pagi. 1 orang pemotor tewas di tempat, sementara 3 lainnya luka serius. Kejadian bermula dari 2 pemotor berlawanan arah yang melintas dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan satu sama lain. Sementara 1 pengendara lain tak mampu mengendalikan motornya sehingga menabrak motor yang sebelumnya sudah bertabrakan. Jarak saya sama lokasi kejadian sekitar 50 meteran. Saya tepat di belakang. Nah, jadi saya lihat mereka udah jatuh 3 motor. Saya mendatangi TKP pada pukul 8 kejadian. Menurut keterangan pukul 7 pagi antara 3 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi dan 2 motor Honda Vario. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit Derajat Prawira Negara Serang. Sementara motor yang telah ringsek diangkut polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Merupakan anak dari tersangka sendiri. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang berusia 3 tahun 7 bulan di sebuah hotel. Usai mencoba membunuh anaknya, pelaku mencoba bunuh diri dengan cairan pembersih namun gagal. Pelaku dengan inisial RSS berusia 34 tahun itu mengaku depresi karena terlilit pinjaman online sebesar 38 juta rupiah. Ia pun kabur dari rumah usai bertengkar dengan suaminya dan membawa anaknya ke sebuah hotel di Jalan Es Parman, Semarang. Pelaku, si tersangka ini merasa takut karena telah menggunakan uang milik mereka sebagai suami istri. Sudah menggunakan uang tanpa sepengetahuan suaminya sebanyak 38 juta. Dari 39 juta, sisa 1 juta oleh istrinya disebutkan bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar pinjaman online. Polisi selanjutnya akan mendalami perusahaan pinjaman online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pasien rujukan dari Rumah Sakit Grand Medistral Bukpakam, Deli Serdang, Sumatera Utara sejak Sabtu malam lalu masih dirawat di ruangan PICU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Bayi tersebut diduga mengidap hepatitis akut misterius. Hal itu terlihat dari gejala kulit menguning, flu, serta pemeriksaan serum glumatik piruvik transimanase di atas angka 500. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyatakan ada 2 kasus yang kemungkinan merupakan hepatitis akut. 1 pasien suspek pada pekan lalu telah meninggal dunia sebelum mendapat pemeriksaan lanjutan. Itu ada 2 kasus yang dilaporkan sampai saat ini dari rumah sakit, yang satunya adalah dari Rumah Sakit Elizabeth dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Jadi masih probable, masih dugaan. Untuk kasus yang sedang kita rawat di Rumah Sakit Adam Malik itu kemarin malam sudah diambil spesimennya ya. Kini Dinas Kesehatan masih menunggu hasil tes spesimen yang sudah dikirim ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jadi nanti tolong datanya saya tidak hafal semua, tolong nanti dicek ke Dinkes ya. Pak, ini 21 tersebar di mana saja, usianya berapa. Tapi yang harus diketahui ternyata hepatitis akut ini tidak hanya untuk anak-anak ya, bahkan juga orang dewasa. Jadi kita semua ini harus hati-hati seperti yang sudah disampaikan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap laksanakan protokol kesehatan. Sekalipun pandemi sudah menurun ya, gejalanya sudah ini berkurang dan sebagainya.
Sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang positif terkena wabah penyakit mulut dan kuku, tim gabungan Satgas Pangan Sidoarjo yang terdiri dari Dinas Pangan Pertanian dan Polresta Sidoarjo kini mengoptimalkan antisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku. Di antaranya dengan melakukan penyekatan angkutan ternak di batas kota. Seluruh angkutan ternak yang mengangkut ternak dari Sidoarjo untuk dibawa keluar kota akan diputar balik dan dikembalikan ke tempat asal di Sidoarjo, begitu pula sebaliknya. Bawa kemana sapinya? Ke Mojokerto. Ke Mojokerto? Ya. Terus nggak boleh nih ya? Nggak boleh. Terus akhirnya gimana nih balik? Balik. Oh ya udah. Penyekatan ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi, kambing, kerbau, kuda, dan babi. Dengan kegiatan penyekatan di batas kota, artinya penyekatan ini bertujuan untuk terutama kepada yang membawa hewan-hewan ternak yang dari Kabupaten Sidoarjo keluar menuju ke kabupaten-kabupaten lain. Mengingat bahwasanya Kabupaten Sidoarjo sudah ditetapkan bahwa menjadi daerah termasuk yang terkena wabah daripada PMK. Selain melakukan penyekatan angkutan ternak, tim gabungan TNI Polri dan Dinas Pangan Pertanian setiap hari juga melakukan sweeping terhadap sapi potong yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan. Halal Bihalal dan reuni nasional digelar alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bangga sebagai alumni, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khalik Ahmad hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi bersama para alumni dari seluruh Indonesia. Ini adalah satu forum silaturahim yang bisa menguatkan, mengokohkan persaudaraan kebangsaan kita, persaudaraan keislaman kita, dan persaudaraan kemanusiaan kita, karena sesungguhnya silaturahim hari ini itu menjelaskan tiga hal tadi. Jadi memperkokoh persaudaraan keislaman, memperkokoh persaudaraan kebangsaan, dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan. Mengusung tema membangkitkan harokah kaum santri untuk membangun peradaban dunia, reuni ini memperkuat peran pondok pesantren dalam berkontribusi bagi pemenangan etika politik di masa datang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Polisi memeriksa sejumlah artis dalam kasus investasi bodong DNA Pro. Fenomena ini pun mendapat perhatian pengacara sekaligus sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Ramdan Alamsyah. Kasus investasi bermasalah aplikasi robot trading DNA Pro Academy menyeret artis ternama tanah air. Sejumlah artis yang diduga menerima aliran dana dari aplikasi tersebut satu persatu diperiksa oleh pihak kepolisian. Kasus ini menjadi bahasan utama di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masyarakat diajak untuk paham tentang aturan dalam berinvestasi dan berbisnis di dunia digital. Kita harus melihat dari perspektif yang luas sebenarnya. Nah, kalau kayak gini kan kasihan. Benar. Dua sisi. Satu, artis tahu nggak? Kalau memang dari awal dia tahu ini bermasalah, ya tentunya dia salah. Salah. Oke. Kebanyakan artis ya, teman-teman gue banyak artis, mereka nggak paham. Oke. Gitu, yang penting gue kontrak. Dan di klausula kontrak tidak disebutkan. Dengan adanya kasus aplikasi investasi bermasalah ini, para artis dan influencer diharapkan lebih hati-hati saat menerima tawaran kontrak kerja. Salah satunya dengan cara memakai jasa pengacara untuk memastikan legalitas kontrak yang mereka tanda tangani. Polemik mengenai jual beli konten porno yang menimpa komedian Marcel Widianto menyita perhatian publik. Aksi jual beli di salah satu situs jual beli konten porno yang dilakukan Marcel menjadi masalah karena konten tersebut dibuat di tanah air. Meski platform tersebut legal di luar negeri, Marcel tetap terkena pelanggaran Undang-Undang ITE. Karena ketika kita bicara masalah hukum pidana dalam hal ini, ini kan pidana yang ada di ITE dan pidana yang ada di pornografi porno aksi, Undang-Undang pornografi dan Undang-Undang porno aksi ini, tetap semuanya itu bermuaranya ke pidana. Sebelumnya kasus ini sempat menghebohkan masyarakat setelah konten porno milik Dea di situs OnlyFans dibeli oleh komedian Marcel Widianto sebesar 1,5 juta rupiah dengan alasan membantu ekonomi wanita dengan nama asli Gusti Ayu Dewanti itu. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pasukan keamanan Sri Lanka telah diperintahkan untuk menembak mereka yang dianggap ikut serta dalam aksi kekerasan. Sementara pembakaran dan perusakan sporadis terus berlanjut meskipun jam malam ketat diberlakukan di seluruh Sri Lanka sejak Senin malam. Truk-truk lapis baja beserta tentara berkuda dikerahkan ke sejumlah daerah di Colombo ketika pemerintah menghadapi tantangan terberatnya dalam beberapa dasawarsa terakhir. Unjuk rasa besar-besaran terjadi ketika Sri Lanka terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Sementara pejabat tinggi Kementerian Pertahanan, Kamal Gunaratne, membantah tuduhan pengambil alihan militer. Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, telah mengundurkan diri setelah berminggu-minggu diguncang protes rakyat. Negara kepulauan di Samudra Hindia itu berada di ambang kebangkrutan dan telah menangguhkan pembayaran pinjaman luar negerinya. Krisis ekonomi yang berat membawa Sri Lanka menghadapi krisis politik dan pemerintah menghadapi mosi tidak percaya di parlemen. Sementara Serikat Pekerja telah memulai aksi mogok yang menuntut pemerintah memperbaiki krisis ekonomi terburuk yang pernah terjadi di Sri Lanka. Shirin Abu Akleh, seorang reporter senior Palestina yang bekerja untuk saluran berbahasa Inggris stasiun televisi Al Jazeera, ditembak tentara Israel dan meninggal di tempat. Rekan Shirin yang bekerja sebagai produsernya terluka namun dalam kondisi stabil. Shirin Abu Akleh terlihat tergeletak di pinggir jalan ketika jurnalis lain berjongkok di dekatnya dan seorang pria berteriak memanggil ambulans. Seorang pria Palestina kemudian turun untuk mencoba membantu. Kedua reporter mengenakan jaket anti peluru berwarna biru yang ditandai dengan jelas dengan kata press atau wartawan. Al Jazeera menuduh pasukan Israel sengaja menargetkan dan membunuh jurnalis mereka dan akan segera mengambil tindakan hukum. يصيب الزميل علي السمودي سقط على الارض وقدر انه يتجاوز المنطقه ينتقل للمنطقه الثانيه وقتها شيرين صرخت صارت تحكي علي تصاوب وقفنا انا وياها هيك على الجدار ومشينا شوي انا ما بطلع الا هي يعني انا حميت حالي بالشجره هي وقعت على الارض مباشره حتى في كل مره كنا احنا بنحاول نوصل لها كان جيش الاحتلال يستمر في اطلاق النار يعني اطلاق النار ما وقف بعد اصابه علي او اصابه شيرين لا جيش الاحتلال تعمد انه يضل يستمر في اطلاق النار انا بقدر احكي انه اللي صار هو اغتيال واضح لنا كصحفيين. Israel mengatakan telah mengusulkan penyelidikan bersama dan otopsi dengan otoritas Palestina, namun pihak Palestina menolak tawaran tersebut. Shirin Abu Akleh, jurnalis senior berusia 51 tahun, lahir di Yerusalem. Dia mulai bekerja untuk Al Jazeera pada tahun 1997 dan secara teratur melaporkan dari seluruh wilayah Palestina dengan kameranya. Saat kejadian, Shirin dan Samudi yang bekerja sebagai produsernya termasuk di antara 7 wartawan yang meliput penggerebekan Israel di permukiman Palestina hari Rabu pagi. Samuyudi mengatakan tembakan pertama meleset, kemudian tembakan kedua mengenai dirinya, dan tembakan ketiga membunuh Shirin Abu Akleh. Samudi mengatakan tidak ada militan atau warga sipil lainnya di daerah itu, hanya wartawan dan tentara. Para narapidana dibawa dengan helikopter dari penjara Bella Vista yang berlokasi di Santo Domingo de los Sechillas yang berjarak sekitar 70 km dari ibu kota Quito. Mereka diangkut ke penjara lain setelah kerusuhan pada hari Senin. Komandan Umum Kepolisian Nasional Ekuador mengatakan para pemimpin kedua geng akan dipindahkan ke 2 penjara dengan keamanan maksimum. La respuesta del Estado es trasladar a los cabecillas 6 miembros de estas organizaciones a la Roca y a la Penitenciaría del Litoral. Menteri Dalam Negeri Ekuador Patricio Carrillo mengatakan 1 kelompok narapidana meninggalkan sel mereka untuk menyerang kelompok lain di dalam penjara. Dalam bentrokan tersebut, polisi menemukan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam lainnya.
Pihak berwenang mengatakan 220 tahanan melarikan diri selama bentrokan dan 112 diantaranya telah ditangkap kembali. Sementara itu, kerabat narapidana di penjara Bella Vista mengaku cemas karena pihak berwenang belum mempublikasikan identitas 44 orang yang tewas dalam kerusuhan di penjara. Otoritas penjara dan Kejaksaan Agung sebelumnya hanya mengkonfirmasi identitas 42 tahanan yang meninggal dunia. De ayer toda la mañana esperando la lista del mío para ver si está vivo o está muerto y no quieren dar la lista. Ya son 11 de la mañana y hasta el día de hoy sale un representante a decirlo cuál es el problema que no nos entregan los cadáveres. Kantor Ombudsman Ekuador telah menyerahkan 20 jenazah korban kepada keluarga yang menerima bantuan psikologis. Kerusuhan ini adalah yang terbaru dari serangkaian konfrontasi antara geng-geng yang bersaing di penjara-penjara Ekuador. Setidaknya 316 tahanan tewas dalam bentrokan selama tahun 2020, termasuk 119 yang tewas dalam satu kerusuhan besar pada September 2020. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Dua warga korban ledakan gas Pertamina dirawat. Sopir mengantuk travel hantam Puso. Wahana air primadona saat liburan. Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, warga Desa Kembang Tanduk, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah dikejutkan dengan ledakan disertai kebakaran yang berasal dari lokasi stasiun kompresor gas SKG 1 milik PT Pertamina Aset 25 Field. Dua warga yang hendak pergi ke kebun menjadi korban ledakan tersebut. Video amatir milik warga ini memperlihatkan detik-detik ledakan serta kepulan asap disertai api membesar dan membakar area stasiun kompresor gas SKG 1 milik PT Pertamina Aset 25 Field. Seketika pekerja dari Pertamina Aset 25 Field dan PT Titis Sampurna berhamburan keluar dan menemukan dua orang pasangan suami istri yang hendak pergi ke kebun menjadi korban dengan kondisi 50% anggota tubuh terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mobil pemadam kebakaran milik Pertamina turun ke lapangan. Senior Manajer PT Pertamina Aset 25 Field, Zulfikar Akbar mengatakan, ledakan disertai kebakaran di lokasi SKG 1 Desa Kembang Tanduk dikarenakan adanya kebocoran uap gas atau kondensat yang terakumulasi di sekitar oil pit dan rawa dan bukan ledakan pipa gas. Penyebab pastinya masih dalam investigasi tim kami. Yang jelas peristiwa itu bukan berasal dari ledakan pipa gas ya, Bapak-bapak, teman-teman wartawan, tapi dari uap yang ada api ya. Ini masih dalam investigasi tim kami gitu kan. Mohon ditunggu. Yang jelas kami sudah berbuat paralel Bapak-bapak. Yang pertama fokus kepada kejadiannya, memadamkan kebakaran supaya tidak merebet kemana-mana dan fokus kepada kedua orang korban yang diketahui ada jadi korban. Jadi dua tim kami paralel. Setelah ini padam, kemudian korban dibawa ke rumah sakit Pertamina Prabu Muli. Hasil dari asesmen dokter kami kirimkan ke salah satu rumah sakit terbaik di Palembang yang memiliki fasilitas untuk korban luka bakar.
Pasca terjadinya ledakan disertai kebakaran tersebut, tim pengamanan objek vital Polda Sumsel bersama SKK Migas langsung melakukan observasi untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan disertai kebakaran. Dari Prabu Muli, Berry Prima News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan arus mudik Lebaran terjadi di Palembang Senin pagi. Penyebabnya diduga sopir travel mengantuk. Pengendara travel oleng ke kanan dan menghantam Fuso dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa, namun 4 dari 10 penumpang travel mengalami luka berat, sedangkan sopir Fuso melarikan diri. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Residen Haji Nanyamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Terlihat kendaraan minibus warna putih beringsek berat di bagian depan. Minibus travel yang mengangkut 10 penumpang, termasuk anak-anak saat arus mudik Lebaran. Diduga mengantuk, pengendara travel menghantam Fuso dari arah yang berlawanan. Dari keterangan saksi mata, travel Lubuk Linggau, Palembang bernopol BD 1446AP datang dari arah Kebun Sayur ke arah Simpang BLK. Tiba di lokasi kejadian, travel tersebut oleng ke kanan. Saat itulah dari arah berlawanan datang Fuso bernopol BG 8773IC bermuatan kontainer hingga terjadi tabrakan. Dayat, saksi mata, menjelaskan berusaha membantu mengeluarkan korban yang terjepit dari dalam kendaraan travel termasuk anak-anak. Tidak ada lagi nunggu bengkel buka untuk nampel ban. Tiba-tiba mobil ini lurus ngantem truk. Dia nyong ngembe ke arah kiri, ke kanan dia kan. Tahu melumpur kayak itu. Ya langsung kita bantu yang korban nih. Itu masih ada anak-anak kecil kan? Ada. Kita umur berapa? Umur 3-4 tahun. Posisinya kejepit ya? Kejepit. Karena mengantuk, menghindar ke kanan menabrak mobil Fuso. Untuk korban 10 orang, 4 luka berat, 6 luka ringan. Jadi kita menangani di KP dan untuk penyelidikan lebih lanjut di Polres. Oke, ini jalur ditutup sementara untuk evakuasi benar? Ya, untuk evakuasi dari jalan sosial diarahkan ke arah Perumnas, yang dari area BLK juga diarahkan ke Perumnas untuk menghindari kemacetan. Selain mencari pengendara Fuso yang melarikan diri, polisi mengevakuasi korban luka berat dan luka ringan ke Rumah Sakit Karya Asih Cabang Caritas Palembang. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Kesal seringnya listrik padam, 2 orang warga Ogan Komplek Ulu nekat mendatangi kantor unit layanan pelanggan PLN Batu Raja. Aksi yang dilakukan 2 orang ini untuk meminta penjelasan terkait listrik yang terus padam berulang kali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kesal dengan layanan buruk PLN Batu Raja, 2 warga Ogan Komplek Ulu nekat mendatangi kantor unit layanan pelanggan PLN Batu Raja. Penyebabnya seringnya listrik padam berulang kali sehingga sangat merugikan warga, bahkan merusak beberapa peralatan elektronik. Josi Robert mengatakan walaupun dirinya hanya berdua melakukan aksi protes, namun tidak perlu banyak orang saat beraksi, tapi aspirasi yang mereka bawa adalah merupakan perwakilan dari masyarakat. Diungkapkannya dari tanggal 13 April hingga 7 Mei 2022, rata-rata setiap hari lampu dipadamkan tanpa pemberitahuan. Untuk itu, melalui aksi ini ia mempertanyakan langsung kepada manajer PLN apa yang menjadi sebab seringnya pemadaman. Ia menilai manajer PLN harus kuat dan cerdas untuk mengevaluasi seluruh petugas-petugas pelayanan di PLN Batu Raja karena dikhawatirkan bukan hanya manajer, tetapi pegawai yang tidak profesional dalam bekerja. Tanpa pemberitahuan itu memang sudah merisaukan dan mengesalkan masyarakat kecewa terkait pemadaman listrik. Dan hitungan kami sesuai dengan surat pemberitahuan kami itu semenjak tanggal ke 13 April hingga 7 Mei rata-rata setiap hari lampu dipadamkan tanpa pemberitahuan. Setelah ada teman tadi dengan nah, begini, kita menyampaikan kepada masyarakat. ada beberapa kali memang kami rasakan di sini ada padam setelah berbuka puasa, ada yang memang sebelum berbuka puasa. Itu penyebabnya semua sudah kami justifikasi dan verifikasi. Memang di sini 60% sampai 70% itu penyebabnya masih tanam tumbuh. Artinya tanam tumbuh yang memang dekat jaringan kita. Di samping itu ada juga dari sisi eksternal binatang yang memang seharusnya sudah kami cover.
Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jembatan megah tak bisa dimanfaatkan. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Usai diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, jembatan Ulak Lebar yang dulu sempat mangkrak akhirnya rampung 100%. Namun sayangnya jembatan megah ini belum bisa digunakan oleh masyarakat. Penyelesaian pembangunan hanya ditujukan kepada badan jembatan, sementara jalan di ujung jembatan belum juga dibangun. Akibatnya usai diresmikan Maret lalu, jembatan ini langsung ditutupi seng. Proses pengerjaan jembatan Ulak Lebar Lahat, jembatan yang dinobatkan sebagai alternatif jembatan benteng, menghubungkan Lahat Selatan dan Kota Lahat di bagian utara dinyatakan rampung. Sayangnya rampungnya badan jembatan yang sempat mangkrak lebih dari 7 tahun, tak bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Menurut Ketua DPRD Lahat, pembangunan jembatan yang menggunakan dana bantuan gubernur hanya ditujukan badan jembatan, sementara jalan penghubung akan direncanakan ulang sehingga belum bisa digunakan masyarakat. Jembatan Ulak Lebar, karena itu pembiayaan merupakan bantuan dari gubernur ya. Jadi kami DPRD cuma mengawasi khususnya. Ada pesan khusus nggak Pak untuk gubernur khususnya Pak? Itu yang di pembiayaan itu cuma jembatan. Untuk infrastruktur jalan memang belum dianggarkan seperti Belum itu. dianggarkan. Ya, jadi memang masih proses, bukannya mangkrak. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak.
Perkembangan kawasan selatan Lahat terbilang lamban, hingga saat ini hanya terbentuk satu kecamatan, padahal luas kawasan di kawasan ini hampir lebih dari separuh luas kota Lahat. Kecamatan Lahat Selatan juga saat ini mulai berkembang pesat, meski hanya terpusat di kawasan kecamatan Desa Tanjung Payang dan sekitarnya. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kompetisi basket terus menggeliat, kali ini untuk kelompok umur bertajuk Jambore KU10 dan KU12. Event yang berlangsung di Gor Duta Jaya Palembang berlangsung selama 4 hari 12 hingga 15 Mei 2022. Ajang ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencarian pebasket muda potensial di bumi Sriwijaya. Event ini menjadi wadah bagi pebasket usia dini mengembangkan bakat. Pasalnya, sejak pandemi COVID-19, kompetisi tidak bisa dilaksanakan. Pengurus Gor Duta Jaya di Jalan Kemang Manis, Bukit Besar, Palembang, berinisiasi mengundang tim dari luar Palembang untuk mengikuti kompetisi selama 4 hari. Pengurus Gor Duta Jaya, Gunawan Goni, mengatakan saat ini kompetisi basket memang minim di Palembang. Padahal peminat basket di bumi Sriwijaya cukup banyak. Selain mencari pebasket handal, ajang ini diharapkan dapat mengurangi anak-anak bermain gadget. Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Madonna melihat antusias pebasket muda cukup banyak sehingga ia berharap Perbasi mampu memperbanyak kompetisi usia dini. Tak hanya tim asal Sumsel, event ini juga diikuti oleh tim-tim sesumbaksel seperti Jambi dan juga Lampung. Pertama, inti acara ini untuk menimbulkan anak jangan sampai main HP gitu loh. Ini baru pertama kali sejarah terjadi di Palembang atau KU 10 12 tahun. Zaman saya 55 tahun belum ada. Inilah wadah untuk anak ke depan. Dan lagi kemungkinan besar tahun depan masih ada lagi. Inti ini apa? Menambah wawasan anak-anak gitu. Ini Jambore bola basket KU 10 sama KU 12. Kalau untuk KU 12-nya itu ada 6 peserta. Kalau untuk KU 10-nya itu ada 4 peserta. Ini ada dari Jambi, Prabu Muli, Lahat, sama satu lagi ada dari Tanjung Enim. Adanya kompetisi juga disambut antusias oleh para pebasket muda. Pasalnya kompetisi menambah banyak pengalaman dan jam terbang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga Ketua Umum Perbakin Sumsel mengumumkan perekrutan pelatih berlisensi internasional Glenn Clifton Apfel yang sudah berpengalaman mencetak atlet pelatnas. Pelatih ini diminta menggerek prestasi menembak Sumsel agar lebih tinggi lagi. Sebanyak 70 atlet menembak Sumsel mulai usia dini hingga remaja bertemu Gubernur Sumsel Herman Deru di Gedung Bina Praja Pemprov Sumsel Selasa siang. Ke-70 atlet yang hadir akan digembleng oleh pelatih berlisensi internasional Glenn Clifton Apfel. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pelatih ini diminta menaikkan prestasi. Terdekat ada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Pelatih juga diminta menularkan ilmu melatih menembak kepada pelatih lokal Sumatera Selatan. Internasional yang kita harapkan dapat menurunkan ilmu-ilmunya kepada pelatih-pelatih lokal juga. Kita akan buat training of trainer, jadi setiap daerah kita akan undang untuk menjadi pelatih di daerah masing-masing dan juga. Sementara itu pelatih menembak Sumsel Glenn Clifton Apfel melihat Sumsel sebagai lumbung penghasil atlet menembak yang mumpuni. Untuk itu dirinya siap memoles dan memberikan prestasi setinggi-tingginya. Pencarian dimulai sejak jenjang SD hingga ke mahasiswa. Ketum Pak Gubernur katakan bahwa image untuk yang mahal itu kita coba singkirkan. Ada olahraga yang kami laksanakan sekarang ini adalah air gun. Dia aman, dia juga air pistol, air rifle, tidak mahal. Dan ini di level olimpiade pun kami punya kebanggaan dari FIKA, kami dapat lolos. Pemerintah Sumsel juga mendorong agar olahraga menembak masuk ke dalam ekstrakurikuler di sekolah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Wahana air primadona saat liburan.
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel, pemirsa. Ratusan warga yang berasal dari Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, memenuhi ruas jalan protokol di depan Pengadilan Negeri Lahat. Ratusan pendemo ini memberikan dukungan kepada kepala desa mereka yang sedang menjalani sidang pra-peradilan usai diamankan pihak Polres 4 Lawang bersama Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Ratusan warga yang berasal dari Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten 4 Lawang, memenuhi jalan protokol di depan Pengadilan Negeri Lahat. Ratusan warga ini memberikan dukungan kepada sang kades usai diamankan Polres 4 Lawang bersama Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Warga menilai penangkapan tersebut tidak sesuai prosedur. Kemudian Herman Sasi mengajukan pra-peradilan sebagai pemohon dan pihak Polres 4 Lawang sebagai termohon. Dengan agenda kesimpulan yang dianggap berpihak kepada pemohon, kuasa hukum pemohon akan segera melakukan penjemputan pemohon dari tahanan dan mengembalikan pemohon kepada pihak keluarga. Sementara bidang hukum Polda Sumsel sebagai kuasa hukum termohon menegaskan akan terus melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku usai sidang kesimpulan pra-peradilan ini. Tapi intinya, hasil dari putusan pra-peradilan hari ini cukup memihak ke kami selaku kuasa pemohon. Dan alhamdulillah masih adanya rasa keadilan bagi rakyat, bagi masyarakat di Kabupaten Lahat khususnya. Oke, ke depan apa yang akan kita lakukan, Kak? Ya, hari ini pula kami membuat surat permohonan untuk meminta salinan putusan. Kemudian kami rencana akan hari ini juga menjemput pemohon dalam hal ini Pak Herman Samsi ke tahanan titipan Polres Batu. Oh, sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan masalah pra-peradilan, tidak menghapus masalah pidana. Terkait dikabulkannya permohonan pra-peradilan dengan pertimbangannya bla 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 bla, maka akan kita lakukan penyidikan kembali sesuai dengan aturan yang ada dan kita akan lengkapi dengan administrasi penyidikan dan administrasi penyidikan yang ada sesuai dengan aturan. Sebelumnya pada 27 Maret lalu, Polres 4 Lawang bersama Satbrimob Polda Sumsel menggeledah rumah Herman Sasi dengan cara mendobrak pintu utama dengan alat bantu gedam hingga pintu utama rusak berat.
Dari rekaman CCTV juga nampak petugas menindih pemohon meski pemohon sudah bersimpuh dan mengangkat kedua tangan. Polisi juga dianggap mengada-ada terkait barang bukti yang diamankan yakni jarum suntik utuh titipan bidan desa, timbangan emas serta airsoft gun rusak yang ditemukan bersama mainan anak di dalam rumah pemohon. Fakta tersebut kemudian mendasari pemohon mengajukan pra-peradilan. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, wahana air tetap menjadi idola untuk mengisi liburan bersama keluarga maupun teman-teman. Bagi anak-anak, bermain air tentu saja sangat menggembirakan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun akan gembira saat berada di kolam renang bersama keluarga tercinta. Tak heran jika wahana air menjadi pilihan utama bagi anak-anak saat mengisi liburan di akhir pekan. Tak heran bila wahana air menjadi ramai saat liburan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan pengunjung hingga 75% dibandingkan hari libur biasa. Salah satu wahana air yang ramai dikunjungi warga yakni Lombok Kenten di Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin. Para pengunjung datang lebih awal meski baru buka pukul 10 pagi. Dengan tiket masuk Rp25.000 untuk dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak. Kolam dipenuhi pengunjung hingga sore hari. Pengelola menghimbau orang tua untuk menemani dan menjaga anak-anak ketika berada di kolam renang. Ya, alhamdulillah di sini kami di sini warga Kenten Laut sangat terbantu ya adanya wisata kolam renang di sini. Mereka sangat menikmati karena di sini memang kurang adanya wisata. Untuk habis Hari Raya Idul Fitri ini alhamdulillah ada peningkatan untuk pengunjung, antusiasnya. Tarif per orang ini? Untuk tarifnya untuk dewasa sendiri kita kenakan Rp25.000 dan untuk anak-anak seperti biasa Rp20.000. Harga yang terjangkau menjadi alasan warga membeli wahana air ini untuk mengisi liburan keluarga. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Evelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.